Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Wa ya'rifu lan ngawarwi sapa muta'allim. Wa ya'rifu lan ngawarwi sapa muta'allim asy-syaikha ing guru. Wa ya'rifu lan ngawarwi sapa muta'allim asy-syaikha ing guru biman kelawan wong. Arafa ya'rifu fi babitsani minat tasrif. Fi babitsani minat tasrif. Arafa ya ana a'rifuha hiya ta'rifuni. Wa ya'rifu lan ngaweruhi sapa muta'alim asy-syaikha ing guru biman kelawan wong. Man kalimat apa man? Alamat isimnya apa? Kemasukan huruf itu bisa kemasukan ba. Biman kelawan wong. Qaruba kang parek sapa man minhu saking syekh, iman saking wong kosoda kang neja sapa man hu ing syekh. Kosoda fi ayyi babin minat tasrif, fi ayyi babin minat tasrif, fi babis sani. Kosoda. Nah, apa maksud kamu? Maka fil arabiyah madza taqsid? Madza taqsid? Ba, maksudnya apa ya? Madza taqsid? Madza taqsid? Miman saking wong kosoda kang neja sapa man hu ing syekh minal a'yani saking pira-pira kahanan. Al-a'yan jam'un wal mufrad ainun. Ainun bimakna na'am, bimakna mata. Wa makna al-ghair, wa makna al-ghair, ma makna ghair min al-ain? Al-ma yatafajjaru min al-ard. Al-ain al-ma yatafajjaru minal ard. Ain al-ma'u yatafajjar yakhruju minal ard huwa al-ain. Yakhruju minal ard. Nahnu al-an najlisu alal ard. Nahnu najlisu alal ard. Wa fil ardi ma'un. Nah, wa fil ardi ma'un ismuhu ainun. Nah, ismuhu ainun. Wal ain bimakna syai'un. An-najisu al-ain ay al-ain alladhi nanduru bi'ainina. Ain hadza ain wa hadza ain wa hadza ain wa hadza ain. Kullu syai'in yastati'u an anduru ilaihi wa huwa ain. Illam ya'lam, lamun ora weru. Sapa syekhu guru bihi kelawan man. Wala yamshi lan ora berjalan sapa muta'allim. Al-madi masya wal mudhari
Yamshi. Wa hadzal fi'lu fi'lun mu'tallul akhir. Fi'lun qada yaqdi, masya yamshi, syawa yashfi, qawa yaqwi. Wala yamshilan ora berjalan sapa muta'alim ila janibis syaikhi marang mana janib mana aja ta'ali jambi arafta syi'run fi Turki fi Istanbul. Ta'ali jambi mana ta'ali jambi ta'al fi jambi janib. Nah, ila janibi syaikhi marang pinggirane kiai, illa lihajatin angin krono hajat kebutuhan, au isyaratin atawa isyarah minhu saking syekh. Santri harus kenal dengan orang yang lagi mendekati guru. Nih, santri harus kenal banget identitasnya seseorang yang lagi ngedeketin guru. Wa ya'rifu syaikha biman qaruba minhu. Ini orang mana, ini siapa, KTP-nya apa, tujuannya apa. Mimman qasadahu minal a'yan itu orang lain. Illam ya'labi syaikh minhu, kalau guru kita nggak kenal, guru kita kok ngerasa asing sama tamu, maka kita sebagai santri berkewajiban untuk mengetahui lebih dalam identitas tamu tersebut. Supaya apa? Supaya tidak merugikan dan membahayakan sang guru. Kalau guru sudah merasa dirugikan, bahaya, rugi waktu, rugi pikiran. Kalau sudah waktu, pikiran, ngajarnya nggak fokus. Jadi kan sekarang banyak penjahat. Penjahat tuh ada yang fisik, ada yang non fisik. Ada yang main tangan, ada yang tujuannya minjem uang, ada yang mau nipu, ada yang mau apa, macam-macam. Ini orang mana, nih orang siapa, nih mau ngapain, ini gitu tuh. Jangan sampai ganggu, jangan sampai ganggu guru kita. Jadi santri itu harus punya muta'alim, harus punya kepedulian yang tinggi. Kecuali kalau guru kita sudah kenal, itu adalah pamannya, itu ponakannya, itu teman akrabnya, sudah kita nggak usah ikut-ikutan. Tapi kalau sekiranya guru kok ngerasanya asing sama orang tersebut dan nggak kenal, maka usahakan orang asing itu jangan sering-sering ngedeketin guru. Takutnya guru punya motor, motornya dibawa, hilang. Kalau hilang, gurunya kepikiran. Kalau kepikiran, ngajarnya tidak fokus. Yang kasihan santrinya, yang kasihan jamaahnya. Jadi kalau misalnya guru kita punya jamaah sampai puluhan ribu, terus guru kita pikiran, jadi kasihan jamaah udah pada datang, hilang ilmu ini namanya. Wa yahtarizu, terus wala yamshi ila janibi syekh illa li hajatin au isyaratin min. Kalau jalan sama guru itu jangan di samping, namanya su'ul adab. Kecuali kalau ada hajat atau memang disuruh sama guru, dapat isyarat dari guru, samping aja. Oke. Kan guru itu punya tipe yang beda-beda. Namanya juga manusia. Kalau manusia itu punya tipikal, watak, karakter yang tidak sama. Ada guru yang memang pengen dihormati, ada sengaja banget pengen dihormati tuh ada. Ada guru yang kalau dihormati terlalu tuh kayak sungkan lihatnya tuh. Pengen jadi orang biasa aja ada. Kita harus pahami tipikalnya dulu. Oh, guru saya itu tipikalnya pengen banget dihormati, bisa gitu ya. Kita nggak usah udon, tapi kalau kita nanya duluan takut tersinggung apa sudah. Jangan di sampingnya kalau sama dia. Tapi kalau dengan guru yang sekiranya fleksibel ya tidak apa-apa. Wa yahtarizu lan ngati-ngati sapa muta'allim an muzahamatihi saking kerameane guru, bikatifihi kelawan pundake guru, au bikati dabatihi atawa kelawan kera punggunge
kendaraane guru. Ingkana lamun ono opo karone iku raqibaini numpak karone. Wa yahtarizu an muzahamatihi wa mulasaqati thiyabihi, lan ketempelan bajue guru. Terus kalau berdampingan sama guru, usahakan agar satu, guru tidak merasa muzahamah. Ma makna muzahamah? Berdesak-desakan. Gitu. Jangan sampai. Jadi gini, kalau ada kiai, abis sih sebenarnya sentimen ya sama kiai yang ada di Banser tuh, tapi ya ngerti paham bahwa orang-orang yang ngawal kiai sampai ke panggung itu tujuannya ini, supaya baju guru tidak sampai kesentuh sama baju jamaah. Takutnya ada baju jamaah yang kotor, takutnya ada jamaah yang ternyata bangun tidur ngiler. Ya hati-hati aja, namanya juga hati-hati, jangan sentuh-sentuh, atau najis atau apa gitu. Atau misalnya hatifihi wa khayatihi dabatihi, ya artinya jangan sampai punggung kita sama punggung guru bertempel-tempetan, berdesak-desakan, tuh jangan. Bahkan jangan sampai punggung kita dengan punggung hewannya guru pun berdesak-desakan, bikin macet. Ingka narokibaini wa mulasaqati thiyabi. Ma makna mulasaqah? Mulasaqah bimakna nempel. Lasik thiyab bil kirtas. Tempelkan yang namanya baju dengan kertas. Nah kan gini, kita kan sudah tahu ada kitabnya ini. Artinya penghormatan seorang murid kepada guru kan bukan ngarang semata. Bukan hanya sebagai ngarang semata, bukan hanya sebagai itu mah buat-buatan guru aja biar dihormati, nggak begitu. Az-zawju yansahu zawjatah. Az-zawju yansahu zawjatah. Seorang suami menasihati istrinya, wa tadhunnu, dan istrinya menyangka bi annaha, bahwa nasihat tersebut. Jadi az-zawju yansahu zaujah, ada seorang suami memberikan nasihat kepada istrinya. Neng, kalau sama suami itu harus begini, harus nurut, harus gitu tuh. Tapi wa tadhunnu bi annaha, si istri itu mengira bahwa nasihatnya itu hanya iradatun, hanya keinginan siapa namanya, keinginan suami aja, li hurmatihi, bi annaha iradatun bi apa tadi, bi hurmatihi. Nah ini udah masuk dalam kategori su'udzon, apalagi dibantah. Nah begitu juga ketika orang tua memberikan nasihat kepada anak. Nah, kalau sama bapak tuh yang sopan, fala taqul lahuma uffin, enggak pernah ngomong his, wala tanharhuma, tidak boleh ngebentak orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima, kalau bicara sama orang tua itu pakai bahasa yang kromo. Nah, anaknya jangan berpikiran lah, bapak mah ngomong gitu pengen dihormati aja, jangan gitu. Wa kadzalika at-tilmid al-muta'allim ma'a syaikhi. Nah, kalau nggak ada kitabnya anggap aja ngarang, tapi ada kitabnya. Sama guru tuh harus begini, sama guru tuh harus begini, sama guru tuh harus begini, sama guru tuh harus begini. Jadi isi kitab, isi Quran, isi hadis, pertama al-martabatul ulya, martabat yang paling pertama adalah Al-Quran. Al-martabat tsani, martabat yang kedua adalah sunnah, yaitu hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, al-martabatul tsalits, martabah yang ketiga adalah para ulama. Facebook, Instagram, TikTok jangan dijadikan standar. Betul? Oh ini bener nih, ini cocok nih, jangan begitu. Bener nih apa yang saya rasain, jangan ikut-ikutan TikTok. Kita masa orang Quran, orang sunnah ikut-ikutan, jangan.
Banyak kalimat-kalimat yang orang-orang setuju habis nggak setuju. Apa sih maksudnya? Sabar itu ada batasnya. Sabar siapa yang ada batasnya? Sabarnya siapa yang ada batasnya? Kamu boleh ikut-ikutan gitu bahasa begitu. Karena saking nggak tahunya. Nah, jangan sampai 3 pedoman ini Rasulullah mengatakan taraktu fikum amroin intamassaktum bihima lan tadillu abada. Umatnya Nabi itu harus memegang 2 perkara kalau nggak mau sesat. Dipegang benar-benar. Yang pertama, kitabullah. Yang kedua, wasunnatu rasul. Wasunnatu rasul. Dipegang tuh Al-Quran sama hadis. Bukan ngapalin hadisnya, bukan ngapalin Qurannya, isi kandungannya. Isi kandungannya yang penting tuh. Paham ya? Nah, kalau sekedar apal alfiyah mah kamu nggak paham sih buat apa? Yang penting tuh isi kandungannya, ngerti, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tapi kalau misalnya kamu ngerti Al-Quran, baca Quran lancar, tajwidnya fasih, tapi nggak ngerti, nanti akhirnya wala yaghtab ba'dukum ba'd, suka ngomongin orang. Sih buat apa Qurannya? Hanya hafalan saja, Quran hanya sampai tenggorokan, nggak nyampe hati. Quran kita itu hanya sampai tenggorokan, tidak sampai. Wala yaghdudna min absarihinna, perempuan harus memejamkan mata. Gak boleh larak-lirik sana sini, pejemin matanya. Itu Quran yang bilang, bukan Nabi. Quran yang bilang gitu. Apalagi yang bicara Al-Quran, misalnya wala taqrabu zina, Quran yang bilang, bukan guru, bukan apa. Kamu kalau pengen jengkel sama Qurannya, kamu sendiri yang baca. Kenapa sih nggak boleh gini? Ya kamu kok baca Quran enggak? Abi cuma jelasin isi Al-Quran. Kamu jangan kesel sama Abi. Kesel silahkan sama Allahnya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Semua orang tua harus begini. Ini nggak boleh. Apa sih? Maaf, jangan kesel sama orang tua nih. Yang kesel sama guru nih. Kesel sama Allah aja langsung. Kamu baca Quran, kamu hafal Quran, tapi nggak ngerti isi kandungannya, lalu ngelanggar isi Al-Quran ya. Terus Quran tahu manfaatnya apa? Paham dong? Manfaat ibaratnya gini nih. Gini. Ada anak baru mondok di Matolib. Kemudian Batasya kan ahli Cirebon. Batasya, saya mau beli kitab di Atamimi. Katanya yang apal banget jalan-jalan Cirebon tuh Batasya. Iya, emang saya apal Jepal. Mana jalan Sudirman, mana jalan ini, apal semua saya. Apal semua saya. Tentara pelajar mana, Tuparep mana, Sunyaragi mana, ini mana, saya yang paling hafal. Bukan hafal, lancar ongko gitu. Lancar dan hafal. Tapi yang ternyata Batasya nggak pernah ke sana. Cuman hafalnya aja gitu. Tapi nggak pernah ke sana. Paham ya? Nggak ngelakuin sendiri, capek apal banget ini Sunyaragi ini. Nah, kalau anak baru ini dituntun sama Tasya yang nggak pernah datang ke sana, pasti sama-sama nyasar. Meskipun dia banyak apal nama-nama jalan. Itu jalan ini pasti nyasar. Jadi bukan hafalannya yang hebat tuh, tapi prakteknya yang hebat. Kamu baca Quran setiap asar, tapi nggak pernah ngerasain yu'minuna bil ghaibi wa sama ghaib nggak pernah iman. Apa ghaib tuh? Malaikat, Allah, azab kubur, surga, neraka. Jadi benar. Kalau Abi penting ya. Pengen milih dua-duanya. Yahfadzul Quran wa yafhamu ma'nah. Pengen banget begitu. 1, bisa hafal Quran. 2, mengerti maknanya. Ya, yang ketiga, wa yartaqibu bi af'alih, mengerjakan sehari-hari. Jadi pertama hafal, kedua ngerti maknanya, ketiga hidup saya itu Quran. Hidup saya itu Quran. Pernah dikasih nasihat sama Abah Amin tuh, hidup itu cukup dengan Quran saja. Wis Quran tok hidup tuh. Tapi bukan berarti persoalannya cuman sekedar baca kamu. Qiraatul Quran at-ta'abbud. Al-qiraah, membaca Al-Quran itu at-ta'abbud bitilawati. Membaca Quran itu ta'abbud bitilawati. Membacanya itu sudah dapat pahala. Nafham aula nafham makna. Kita paham ataupun tidak paham artinya tetap dapat pahala.
Quran tuh hebatnya tuh. Kita baca Quran nggak ngerti artinya, pahala. Entum? Orang hafal Quran nggak ngerti artinya, utama tetap, hebat. Tapi kalau tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran, wa yasla nara jahannam, tempatnya bukan lagi di surga, tapi tempatnya di, kan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafidha ayatan minal Quran, siapa yang menghafalkan satu ayat Al-Quran, fanasiyaha, kemudian dia melupakannya dengan sengaja, famaq'aduhu jahannam, tempatnya orang ini adalah jahannam. Tempatnya orang ini adalah jahannam. Bukan berarti Abi larang kamu hafal Quran. Kalau bisa kamu hafal Quran. Jangan nggak mau hafal Quran, nanti saya belum bisa. Jangan pesimis begitu. Justru dengan kamu ngapalin Quran, kamu harus jaga diri. Saya tuh pengen banget Al-Quran, biar Al-Quran tuh ngelindungin saya. Biar saya tuh malu ketika saya menggunakan pakaian yang serono. Wa tabarrujal jahiliyah. Quran pakai pakaian menurut Al-Quran begini. Pandangan menurut Al-Quran begini, perempuan menurut Al-Quran begini, kenapa ada surat An-Nisa, kenapa nggak ada surat Ar-Rijal, pembagian waris itu begini, semua diatur sama Al-Quran sih. Warisan diatur sama Al-Quran, berbakti kepada orang tua diatur sama Al-Quran. Kalau saja kita mengerti isi kandungannya, an-ni'mah al-kabirah, yakni mengerti dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mengerti. Jadi kamu tuh iseng-iseng dari sekarang tuh, dari alif lam mim tuh diartikan, dibaca tafsirnya, apa ya maksudnya, direnungin, dibaca apa ya maksudnya, syukur-syukur sabaan. Kamu kan Islam ya, Islam, kamu Islam bukan? Hah? Islam ya kamu ya? Alhamdulillah. Islam ikut-ikutan apa Islam gimana nih? Ya, kebanyakan kita adalah Islamnya Islam lahir, makanya kurang bersyukur. Islam kita itu Islam lahir, makanya kurang bersyukur. Kenapa kita Islam? Karena orang tua kita orang Cirebon. Orang Cirebon kebanyakan orang. Kalau orang tua kita orang Tiongkok, ya kita nggak tahu, kita mondok nggak gitu tuh, nggak tahu kan. Artinya kamu itu sekarang itu Islamnya Islam ikut-ikutan. Nah sekarang berprinsiplah saya Islamnya Islam berprinsip, bukan ikut-ikutan. Islam saya Islam prinsipil, bukan karena ikut-ikutan. Nah cara menjadi Islam yang baik, kan ada bukunya, pengen jadi Islam yang baik. Al-Quran bukunya. Ngerti nggak? Gini, kamu beli handphone. Beli handphone kan? Ada kalau beli handphone di dealer apa di warung rojak? Hah? Di warung HP. Beli handphone di warung HP, kemudian ada kardusnya kan? Kira-kira kamu handphonenya doang atau ada bukunya? Nah, buku itu panduan, anak-anak. Panduan ini gitu tuh. Dibaca, jangan nggak dibaca. Dibaca. Saya baca baru gitu. Paham ya? Nah, Quran nih, Islam itu punya bukunya. Jadi Islam yang baik itu seperti apa? Quran. Kamu Islam juga nggak ngerti Quran tuh aneh. Jadi sama kayak orang Kristen nggak ngerti Bible tuh aneh. Banyak begitu. Hampir rata-rata. Wallahu a'lam.